Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kewajiban suami terhadap keluarga. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada ayat yang secara eksplisit menegaskan tentang pentingnya suami menafkahi istri dan anak. Sebagai orang tua tentunya ini adalah konsekuensi logis ya. Secara hukum memang suami ini bertanggung jawab terhadap ya keluarga dari segala aspeknya, bukan hanya persoalan materi tetapi juga yang sifatnya imaterial seperti memberikan contoh keteladanan, memberikan edukasi keagamaan, mendampingi anak, membantu istri, termasuk juga adalah memberikan safety, rasa aman terhadap keluarga. Lah, kali ini kita hanya akan merespon ya pertanyaan dari sebagian jamaah yang bertanya tentang apa saja kewajiban suami terhadap keluarga. Dan kali ini saya hanya akan melihatnya sekilas saja karena waktu yang relatif terbatas, yaitu dari ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan ayat wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna ya bil ma'ruf. Ya. Ingat, ada kata bil ma'ruf, ada kata bil ma'ruf. Nanti kita bahas apa itu bil ma'ruf. Tetapi paling tidak wa'ashiruhunna bil ma'ruf di sini kalau kita belajar bahasa Arab ini adalah bentuk imperatif yang dikenal dengan fi'lul amri, fi'il amar. Nah, di dalam ilmu usul fikih, fi'il amar itu ya menunjukkan beberapa makna. Salah satunya adalah litolab, amrun lil wujub, bahwa setiap fi'il amar itu al-amru lil wujub, menunjukkan makna wajib. Jika ada qarinah-qarinah, indikasi-indikasi yang itu menunjukkan adanya ketentuan hukum wajib, seperti ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, karena banyak ya, ayat-ayat lain yang menguatkan akan substansi hukum pentingnya suami memperlakukan istri dan keluarga dengan cara yang baik. Salah satu ayatnya misalnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu. Nah, ayat ini secara eksplisit ya menegaskan tentang adanya perintah kepada seorang suami ya, untuk memperlakukan interaksi hubungan keluarganya, yakni dengan istri maupun anak, dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik menurut agama. Lah, al-amru di sini adalah amrun lil wujubi. Ya, meskipun ada kemungkinan ya, makna lain dari amar, ada litaswiyah ya, kemudian liddu'a ya, ada. Tetapi dalam konteks ini sebenarnya adalah at-talab di sini menunjukkan arti lil wujub, tuntutan yang sifatnya wajib untuk melakukan muasyarah, yaitu interaksi relasi di internal keluarga, suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, tentu bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik menurut agama dan tradisi urf kita. Lah, selain ayat ini ada juga ayat yang menegaskan substansi yang sama bahkan lebih rinci, yaitu wa 'alal mauludi lahu. Ini artinya adalah seorang ayah
atau suami, ya, rizquhunna, ya, nafkah rizki, wa kiswatuhunna, dan pakaian. Taruhlah kalau rizki ini urusan makan sebagai kebutuhan pokok, maka ini namanya pangan. Kalau pakaian, kiswatuhunna, itu berarti namanya sandang. Jadi paling tidak suami harus memberikan, ya, pangan dan sandang terhadap keluarganya, khususnya istri. Kalau dia sudah punya anak, tentu karena dia sebagai alal mauludilah, itu artinya bukan anak, tetapi al mauludulah itu artinya adalah seorang ayah. Caranya juga dengan cara yang ma'ruf. Lah, cara yang ma'ruf ini bisa kita maknai sesuai dengan aturan agama, syariat. Tetapi syariat itu sangat memiliki relevansi, kesesuaian dengan konteks yang ada. Ya. Jangan kemudian melihat, ya, konteks yang lain sementara konteksnya berbeda dengan kita. Misalnya, apa tradisi urf yang baik menurut tradisi kita? Misalnya, kalau di tradisi orang yang ekonominya menengah ke bawah, tentu mungkin makannya tidak terlalu mahal, ya, pakaiannya juga tidak terlalu mahal. Karena Islam mengajarkan juga pentingnya kesederhanaan. Di dalam bahasa terminologi tasawuf misalnya disebut dengan istilah qanaah, ya. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Nah, itu kan orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati, kesederhanaan, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Lah, baik, wa'ashiruhunna bil ma'ruf yang diakhiri dengan kata ma'ruf. Ma'ruf lagi-lagi bisa berarti baik menurut aturan syariat maupun baik menurut urf, tradisi. Karena tradisi ini seringkali memiliki apa yang disebut dengan, ya, local wisdom, ya, kearifan lokal. Tuh. Kemudian kita lihat juga di sini secara bahasa, ala ini menunjukkan kalau di dalam bahasa, ya, bahasa Arab ini satu keharusan, ya. Ini adalah indikasi adanya amrun lil wujub, ya. Meskipun ini bentuknya tidak bentuk fi'il amar, tetapi setidaknya ada perintah yang dimaksud itu at-talab, ya, yang sifatnya wajib. Jadi kalau di sini sifatnya itu adalah bentuk kata kerja eksplisit, tapi kalau di sini memang tidak ada kata kerja, hanya di sini jumlah ismiyah yang khabarnya muqaddam, nah, didahulukan. Wa 'alal mauludi adalah wajib bagi seorang ayah rizquhunna. Nah, ini mubtada'nya, rizki istri termasuk di dalamnya adalah anak. Wa kiswatuhunna, dan pakaian istri termasuk di dalamnya adalah anak. Lah, bil ma'ruf, juga dengan cara-cara yang ma'ruf. Kalau berlebihan, israf, mubadzir, ya, di luar kemampuan, itu tidak dibenarkan. Ya. Jadi dalam pengertian at-taqah, al-istita'ah, kemampuan itu artinya sesuai dengan kemampuan suami di dalam memberikan rizki. Seberapa rizki yang diperoleh, ya, itulah yang harus disyukuri bersama oleh keluarga. Loh, sekarang kalau misalnya suaminya pelit, kaya tapi pelit, bagaimana ini? Pangannya bagaimana? Apakah cukup tempe tahu, lauk. Nah, ini namanya bukan lockdown, ya, tapi lauk down. Nah, maksudnya lauknya turun nilainya. Ya, mestinya ayam, sesekali daging. Ini kok ternyata tidak pernah, ya. Misalnya yang dimakan hanya tempe doang, tahu doang. Sehat sih iya, tetapi kan mungkin ada sekali rasa bosen, ya kan? Nah, begitu juga baju tidak gonta-ganti hanya karena alasan tadi qanaah. Qanaah apa pelit, ya? Ini kan penting, ya kan? Nah, itu. Maka dari itu, ya,
Dalam hal ini ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Bunyi hadisnya, khudhi ya ma yakfiki ya wa waladaki. Kata terakhirnya juga bil ma'ruf. Ya, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah olehmu kaum istri ya dari rizki suami tadi sesuai dengan kebutuhanmu. Ingat, kebutuhan berarti ya secukupnya, bukan keinginan, karena keinginan tak terbatas, ya kan. Wa waladaki tidak hanya kebutuhanmu tapi juga kebutuhan anakmu. Ingat, bil ma'ruf. Bil ma'ruf ini lagi-lagi sesuai dengan ajaran agama dan tradisi. Jadi jangan selalu melihat tradisi orang lain sementara internal keluarga kita hidupnya sederhana, maka ukurannya berarti orfnya adalah orf keluarga kita. Nah, karena itu banyak juga pengertian bil ma'ruf dalam konteks ini. Bisa dengan cara ya meminta izin. Oh, enggak mungkin minta izin dibolehkan, enggak apa-apa. Kalau begitu enggak usah izin, tapi syaratnya adalah ya ma yakfiki dan bil ma'ruf, tidak digunakan untuk ya hal-hal yang negatif, melainkan hanya untuk kebutuhan istri dan anaknya. Mengapa hadis ini muncul? Ini perlu diketahui oleh sahabat-sahabat sekalian. Hadis ini muncul ketika ada seorang sahabat namanya Hindun. Ya, dia punya suami seorang sahabat juga, namanya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ini suami yang pelit sekali sehingga suatu ketika si Hindun ini datang menemui Rasulullah, kemudian cerita kalau dia ternyata suaminya pelit, ya, tidak memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan anaknya. Kemudian dipanggillah si Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan ini juga ya, ditanya oleh Nabi, apakah benar cerita istrimu? Lalu kata Abu Sufyan, ya benar ya Rasulullah. Sekarang bagaimana kamu melihat pengaduan atau curhat istilahnya ya dari istrimu ini kepada saya? Apakah kamu akan melakukannya kembali, mengulanginya lagi atau bagaimana? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, kalau dalam bahasa klasiknya itu kan disebut ya rutoban, ada kemudian yabisan. Mungkin konteksnya ini adalah kurma ya, karena kurma saat itu menjadi ya mata pencaharian ya di dalam pertanian mereka ya, penghasilan mereka. Lah, ya Rasul, memang saya sudah katakan pada istri saya, kalau yang yabisan ini tidak boleh gitu. Kalau yang kering ini tidak boleh. Kalau mau ambil silahkan gitu. Yang rutoban, yang basah gitu. Tapi kan mungkin ya nilainya kan tentu berbeda. Yang rutop itu nilainya adalah nilai yang relatif ya murah ya. Sementara yang yabisan itu mungkin relatif kering. Nah, karena itu dia relatif mahal harganya. Karena itu istri menurut si Abu Sufyan ini hanya dibolehkan pada kurma yang basah lah. Itu kalau dijual tidak cukup untuk kebutuhan keluarganya. Maka kemudian Rasul menyarankan, ya sudah kalau begitu, karena suamimu pelit, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari harta suamimu itu ya secukupnya sesuai dengan kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu. Tapi ingat, lagi-lagi keduanya ini yakni suami istri datang di hadapan Rasulullah bercerita tentang problem keluarganya, internal keluarganya, sama-sama menjadi koreksi, evaluasi, renungan ya dari keluarganya itu kepada Rasulullah SAW, dan niatnya adalah untuk mencari solusi yang terbaik, bukan saling memfitnah sana sini. Jadi boleh keluarga itu datang kepada orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih, pengalaman yang lebih, dengan tujuan untuk memberikan solusi terhadap problem diri kita. Boleh-boleh saja kita curhat, tidak dianggap membuat-buat atau memfitnah selama kedua-duanya dihadirkan ya. Kemudian yang kedua, dibolehkan bagi seorang istri ya, sekiranya hak-haknya tidak dipenuhi, untuk mengambil jatahnya dari
rizki suaminya itu, tetapi ingat dengan cara yang ma'ruf dan sesuai dengan kebutuhan. Artinya ini adalah sebagai punishment, sanksi kepada suami yang dia tidak memenuhi hak-haknya padahal dia mampu melakukan itu semua. Konteks yang disebut di sini adalah pelit saat itu. Maka ini juga bisa berkembang pemaknaan ini dalam konteks yang berbeda. Tapi ingat, jangan selalu berprinsip begini. Duit suami adalah duit istri, sementara duit istri adalah duit istri. Tidak, karena hidup ini lagi-lagi adalah bagian dari kontribusi satu sama lain di dalam membangun mahligai rumah tangga, dan lagi-lagi catatannya itu adalah bagian dari ibadah kita masing-masing. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.